Assalamualaikum adik-adik semua, apa kabarnya? Baik, di sini Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang bidai kemarin. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau bertanya. Akan dibantu oleh teman-teman Bapak untuk menjawabnya, yaitu perawat-perawat yang baru lulus, yang masih fresh ya. Perawat-perawat terbaik ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Depkes, ada yang dari Depkes semua, cuman beda-beda daerahnya. Oke, sekarang akan dijawab oleh Kak Georgina namanya. Georgina, perawat dari Depkes Langsa. Oke, pertanyaan pertama. Baiklah, untuk adik-adik yang bertanya, pertanyaan yang pertama yaitu jika patah tulang, apa hanya cukup dengan membidainya saja? Jadi jawabannya itu tidak. Apabila ada teman-teman yang mengalami patah tulang, itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di sana itu bisa ditindaklanjuti oleh perawat dan dokter di sana, yaitu dengan cara operasi. Nah, itu kita tidak bisa sembarangan. Bukan hanya dengan kita bidai-bidai saja, itu enggak, itu salah ya. Jadi tindakannya harus dengan membawanya ke rumah sakit. Nah, kalau adik-adik membidai itu hanya pertolongan pertama, bukan pertolongan untuk selama-lamanya itu di situ. Kan bidai itu hanya bersifat sementara untuk biar mudah proses pada saat membawa si pasien itu ke rumah sakit. Nah, terima kasih. Oke, yang lain ada tambahan dari kakak-kakak yang lain? Tambahannya mungkin bidai itu berfungsi untuk mengurangi mobilisasi sehingga retak tulang yang dialami oleh pasien tidak semakin parah. Oke. Iya, kurang lebih sama sih. Jadi nggak cukup hanya dengan bidai aja. Kan kejadian misalnya kayak patah tulang itu kan kecelakaan yang terjadi secara tiba-tiba, bisa jadi karena di jalan atau saat-saat sedang camping, kayak orang-orang ikut-ikut kemah ke gunung tuh kan, jadi kan bisa ada kecelakaan. Terus dia kan nggak serta-merta ada dokter, ada petugas medis yang lain di situ. Jadi cara pertolongan pertamanya yaitu di bidai. Bidainya pun misalkan kayak di daerah-daerah gunung itu bisa disesuaikan dengan bahan-bahan atau alat yang ada di sekitar lokasi kejadian. Oke, terima kasih Kak Rahmi Maulida. Iya. Dari Poltekkes Kemenkes Prodi Banda Aceh. Oh, ini dari Depkes Kak Sakinah. Dari Poltekkes Kemenkes Aceh. Oke, ini namanya Sakinah juga ya, sama dengan murid Bapak yang ini. Penanya? Enggak, bukan penanya. Satu lokal, mungkin pertanyaan dia nanti ada di situ. Oke. Nih Kak, kita ada tambahan? Udah lengkap ya. Semangat adik-adik. Yang kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini pertanyaan berikutnya tentang Ya, Gak apa-apa. ya baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Fadilah. Yang pertama tadi dari siapa pertanyaannya? Merah Intan. Oh ya, Nurul Fadilan. Nah, yang kedua Nurul Fadilah, apa yang dimaksud dengan vaskularisasi? Oke, apa? Oke, vaskularisasi ini adalah pembentukan pembuluh darah secara abnormal. Gini nih ceritanya. Misalnya ada luka nih di kaki karena patah tulang. Sehingga patah tulang kan terjadi di dalam nih misalnya, bukan patah tulang secara keseluruhan. Nah, patah tulang di dalam ini bisa membentuk memar, yaitu pembuluh darah yang pecah, sehingga aliran darah yang seharusnya dapat ke ujung kaki tidak sampai. Makanya tubuh membentuk vaskularisasi, di mana vaskularisasi ini adalah pembentukan darah secara abnormal, pembentukan aliran darah secara abnormal, sehingga darah ke ujung kaki tetap mengalir. Oke, tambahan dari? Ya, kita udah. Vaskularisasi ya. Iya. Nah. Vaskularisasi itu kan secara bahasa itu mungkin artinya itu pembuluh darah. Jadi ada hubungannya dengan yang bidai tadi. Karena apa? Karena tiap-tiap orang yang kena patah tulang atau apa istilahnya itu fraktur, dia pembuluh darah pasti akan rusak. Bisa jadi dia pecah atau penyempitan. Nah, itu ada hubungannya dengan pembidaian. Kenapa ada pembidaian? Supaya hal tersebut tidak terjadi atau minim. Oke, thank you jawabannya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sakinah Nurza, apa yang terjadi apabila pemasangan bidai tidak benar dan apa efek samping dari bidai? Nah, jadi Tunggu, aku itu. Oke, adik-adik, sekarang sudah Rami yang masuk ya. Ini semua teman-teman Bapak yang mau ke Jepang. Ini ada orang Jepang juga di sini yang nggak bisa bahasa Jepang. Ya. Jepang itu juga Ya.
Oke, kita lanjut tadi. Nah, jadi pemasangan bidai yang tidak tepat itu bisa berakibatkan soalnya gini ya, kaki yang dibidai. Itu kakinya apabila saat pengikatan bidainya itu maka akan Oke, adik-adik kita sambung ya. Nah, jadi pembidaian itu apabila tidak tepat maka akan misalnya gini di bagian tangan, maka ini tangan itu dibidai pada saat bidai itu terlalu kuat pada saat mengikat, jadi itu bisa terjadi kemajuan pada kaki. Oke, kita break dulu ya karena sudah rame. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk kakak yang udah membantu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Goran itadaki arigatou gozaimasu.